Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, di saat Pan Fengxiang percaya diri bahwa mereka akan membunuh Xiaoyan, tiba-tiba ketua klan Jin malah menangkupkan tinjunya dengan hormat. Xiaoyan akhirnya meminta ketiga ketua klan bintang ungu ini mengantarkannya ke gua warisan Dewa Iblis Abadi di bintang Han Guan. Awalnya Pan Fengxiang mengira Xiaoyan akan mengeluarkan kompasnya juga, namun dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan langsung melangkah ke atas kompasnya dan langsung duduk. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari bayangan Xiaoyan dan sosok tersebut adalah Avatar Juci. Melihat pemandangan ini, ketiga orang ini langsung mengeluarkan ekspresi dingin. Mereka tidak tahu bagaimana orang tambahan ini tiba-tiba muncul dari udara. Aku tidak tahu bagaimana sosok lain ini bisa tiba-tiba muncul di sini. Melihat mata sosok ini terlihat dingin, ketika leluhur ini mulai merasakan kengerian di dalam hatinya. Mereka terus saling memandang dan tentu saja tidak dapat mempercayai adegan ini. Pada saat mereka bertiga baru saja akan menangkupkan tinju dan mengangkat tangan mereka bersiap memberi hormat pada sosok yang terakhir. Namun tiba-tiba sosok itu langsung terbang dan berubah menjadi pelangi panjang menjauh dari kompas. Sementara itu, Xiaoyan tetap duduk tenang dari awal hingga akhir di atas kompas. Selama ini, Avatar Juci selalu disimpan di tingkat 9 pagoda emas, sehingga kekuatannya tetap berada di keabadian Kaisar langkah keempat sejak direbut dari alam Suanyin. Setelah tiba di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini, Xiaoyan berpikir lebih baik membiarkan Avatar Juci menjelajahi tempat ini sendiri dan meningkatkan kekuatannya. Tentu saja itu juga dapat dimanfaatkan Xiaoyan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak. Jika aku berhasil mendapatkan reruntuhan kuno makhluk Dewa Iblis Abadi, maka aku bisa dengan mudah menyelesaikan tugas dari alam Dewa Kekacauan. Meskipun sebenarnya tugas yang diberikan ini mungkin bukan untuk mendapatkan reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi itu sendiri, tetapi sepertinya sosok nomor 1 dan 2 menggunakan tugas ini untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar pergi ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Namun Xiaoyan berpikir di dalam hatinya bahwa masalah sebenarnya adalah setelah dia bisa mendapatkan reruntuhan kuno makhluk Dewa Iblis Abadi ini, maka mereka akan dapat membuat penilaian lebih lanjut tentang dirinya. Tepat ketika melihat Xiaoyan yang tidak berbicara, dengan cepat para leluhur dari 3 klan berbeda langsung bergegas menginjakkan kaki mereka ke dalam kompas. Sebenarnya mereka sangat tidak ingin melakukan perjalanan ini. Bagaimanapun juga mereka tahu ini misi berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Namun karena leluhur dari klan Jin yang sudah berada di keabadian Kaisar langkah ke-6 tidak berani membuat masalah pada Xiaoyan, maka secara alami Wan Tua dan Pan Fengxiang hanya bisa mengikutinya. Saat ini mereka hanya bisa masuk ke dalam kompas untuk mengantar Xiaoyan ke bintang Han Guan. Sebenarnya bintang raksasa yang mengandung cahaya paling kuat itu tidak terlalu jauh dari bintang ungu. Jika bintang Han Guan dibandingkan dengan bintang ungu, maka ukurannya mungkin 10 kali lebih besar dari bintang ungu. Tentu saja itu adalah bintang terbesar dari banyaknya bintang di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Dan ukurannya yang besar sama seperti namanya. Setelah terbang beberapa lama, mereka dapat melihat dengan jelas bintang Han Guan ini di kehampaan. Pada saat berikutnya,
mereka mulai memasuki bintang raksasa yang bercahaya dengan cepat. Namun selama periode ini, jumlah orang kuat yang datang ke bintang raksasa bercahaya ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, terlihat dari arah kehampaan, ada 4 sosok yang sedang duduk bersila di atas kompas, dan 1 orang sedang menutup matanya dengan rapat. Namun 3 sosok lainnya tidak berani menutup mata mereka. Tentu saja hal ini karena mereka khawatir ada kecelakaan dalam perjalanan ini. Lagi pula, bintang terang ini terlalu besar sehingga akan terlihat mencolok pada pandangan semua orang. Tepat ketika mereka melihat Xiaoyan masih duduk dan menutup matanya dengan tenang di dalam kompas, Pan Fengxiang tiba-tiba berkata perlahan, "Senior, sekarang kita akan segera tiba di bintang Hankuan." Pan Fengxiang terus menyanjung Xiaoyan di sepanjang jalan. Walaupun dia bisa melihat kekuatan Xiaoyan, namun dia juga merasa bahwa ada banyak misteri pada Xiaoyan. Dan sebelumnya, dia juga melihat leluhur klan Jin menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tentu saja, itu benar-benar membuat Pan Fengxiang sangat terkejut. Pada saat ini Xiaoyan masih menutup matanya dengan rapat dan tidak memberikan tanggapan sampai mereka memasuki bintang Hankuan ini. Setelah memasuki bintang Hankuan, banyak mata yang melihat ke arah keempat orang yang datang. Namun semua orang yang melihat tidak mengenali Xiaoyan sama sekali. Namun sebaliknya, mereka mengenali leluhur 3 klan besar dari bintang ungu. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah orang kuat dari keabadian kaisar yang berkuasa di bintang ungu. Jadi secara alami, mereka pasti mengenal setiap leluhur dari 3 klan ini. Oleh karena itu, mereka dengan hormat menangkupkan tinjunya ke depan untuk menyapa ketiga leluhur. Hanya saja, apa yang tidak mereka pahami adalah ada sosok yang sedang duduk bersila di belakang ketiga leluhur tersebut. Seolah-olah ketiga leluhur itu telah menjadi pelindung hukum untuknya. Tentu saja hal itu membuat penasaran bagi semua orang yang melihat pemandangan ini, dan mereka juga cukup penasaran dengan identitas Xiaoyan. "Ayo segera pergi ke gua warisan iblis Hankuan," Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar itu, Pan Fengxiang menganggukkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan sopan, "Baik, senior." Segera Pan Fengxiang mengendalikan kompas dan terbang di antara bintang-bintang terang dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun ada badai dan awan yang menutupi langit, namun di bawah pertahanan kompas yang cukup kuat, mereka seolah-olah telah terbelah. Saat mereka sedang melaju dengan sangat cepat, tiba-tiba sebuah serangan dahsyat langsung menyapu ke arah kompas terbang secara langsung. Merasakan serangan mendadak ini, Pan Fengxiang mengerutkan keningnya dan dengan cepat dia segera melambaikan jubah lengan bajunya untuk segera mengambil tindakan. Saat berikutnya, ada sebuah gelombang energi yang sangat kuat menyapu dengan liar untuk memblokir serangan yang datang. Pada saat kedua kekuatan ini saling bertabrakan, ada energi yang sangat kuat menyebar dan tampak energi ledakan tersebut mengakibatkan kompas terbang bergetar hebat. "Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian sebelumnya, kalian berdua tidak diperbolehkan memasuki bintang ini? Karena kalian telah melanggarnya, maka kalianlah yang mencari kematian." Setelah serangan itu diblokir, tiba-tiba terdengar suara raungan dan sesosok berteriak dengan dingin dari ujung yang jauh. "Yang menyerang kita sepertinya Nizun dari klan Nie." Pan Fengxiang berkata dengan panik dan menyebut nama sosok yang berteriak sebelumnya. Jelas dia juga mengenali sumber suara itu. Bahkan Wan Tua juga mendengus dingin saat dia mendengarnya. Hanya saja Jin Dongming masih terlihat tenang tanpa rasa takut sedikit pun. "Jin Dongming, kita adalah teman lama. Bukankah kamu tahu bahwa kedua orang ini telah melanggar hukum di bintang Hankuan? Jadi seharusnya kamu tidak membantu mereka." Sosok itu masih berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian di antara kumpulan awan,
ada beberapa sosok yang perlahan keluar dari sana, dan beberapa sosok ini dipimpin oleh seorang pria yang mengenakan jubah ungu. Dia berdiri di atas kompas dengan tangan di belakang, dan sosok ini menatap pada 3 leluhur bintang ungu dengan dingin, hingga akhirnya dia menatap Xiaoyan yang masih duduk bersila dengan mata yang tertutup. Melihat pemandangan ini, sosok pria itu langsung menyipitkan alisnya sedikit, dan saat dia melihat wajah sosok yang tidak dia kenali, itu semakin membuatnya menjadi tidak senang. "Ada apa? Mengapa kita berhenti?" Xiaoyan berkata dengan dingin. "Senior, sebenarnya kami berdua memiliki beberapa keluhan dengan klan dari bintang Han Kuan ini. Sekarang dia ingin menghentikan kita agar tidak memasuki bintang Han Kuan." Fan Fengxiang berkata perlahan, kemudian menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan mulai membuka matanya dan melihat ke arah sekelompok orang itu dengan acuh tak acuh. "Aku ingin pergi ke gua warisan iblis Han Kuan. Aku tidak peduli tentang keluhan mereka terhadapmu. Namun, jika mereka tidak mengizinkanku pergi, maka jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih." Xiaoyan berkata dengan dingin, namun suaranya seperti guntur yang menggelegar sehingga membuat Nizun juga tercengang saat mendengarnya. "Kamu seharusnya tahu bahwa gua iblis warisan Han Kuan adalah milik klan Nieku, dan mereka berdua tidak diizinkan memasukinya." Nijun berkata dengan tegas, seolah-olah dia tidak takut dengan Xiaoyan sama sekali. Dia juga berpikir pasti akan mendapatkan dukungan dari anggota klan Nie yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu takut saat ini. Tepat ketika Nijun selesai berbicara, tiba-tiba sesosok muncul lagi dari bayangan tubuh Xiaoyan, sehingga adegan ini mengejutkan ketiga leluhur bintang ungu. Kali ini, sosok yang dipanggil Xiaoyan adalah Jiwa Jimi. "Masalah di sini kuserahkan kepadamu. Jika kamu ingin membunuh mereka, jangan lupakan seluruh keluarga Nie dimusnahkan." Xiaoyan berkata perlahan. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, ekspresi Pan Fengxiang dan Wan Tua, bahkan Jin Dongming langsung berubah. Sebaliknya, Jiwa Jimi sangat marah saat mendengarnya, tetapi dia tidak berani membantah Xiaoyan. Jelas, dia juga tidak ingin dikurung lagi di dalam ruangan kecil dan gelap. Dalam situasi seperti itu, Jiwa Jimi tidak bisa merasakan kehidupan maupun kematian. Jadi setelah mendengarkan perintah Xiaoyan, Jiwa Jimi segera bergerak dan mengunci semua orang ini. Dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun tubuhnya langsung melesat dengan cepat seperti bola meriam yang menyapu ke arah Nizun. Melihat pemandangan itu, Nizun langsung mendengus dingin. "Tidak peduli dari klan mana kamu berasal, jika kamu berani melawan keluarga Nie di bintang Han Kuan, maka kamu benar-benar mencari kematian." Setelah Nijun selesai berbicara, dia dengan cepat menghancurkan token batu giok di tangannya. Mendengar itu, Jiwa Jimi menyipitkan alisnya sedikit. Saat ini, Jiwa Jimi terus bergegas ke arah Nijun, dan dia dapat merasakan banyak gelombang kekuatan abadi yang sedang mendekat. Namun dia terus menyapu ke arah Nizun tanpa rasa takut sedikit pun. Pada saat berikutnya, Jiwa Jimi mengayunkan tinjunya ke arah Nizun dengan keras. Di bawah tekanan tinju yang sangat kuat dari Jiwa Jimi, dia merasa sedikit ceroboh dan dia dapat merasakan ancaman kematian yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Oleh karena itu, dengan cepat tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas mundur ke belakang dengan ngeri. "Tunggu senior, aku mengaku salah, jadi tolong jangan membunuhku." Tepat setelah Nizun menyelesaikan kata-katanya, Jiwa Jimi terus mengejarnya seolah-olah dia telah menutup telinganya. Lagi pula perintah yang diberikan Xiaoyan padanya adalah memusnahkan seluruh klan Nie tanpa belas kasihan apapun. Adapun kecepatan sosok Nizun yang melarikan diri masih kalah dari Jiwa Jimi. "Kamu seharusnya bisa lebih cepat membersihkan mereka."
Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, ketiga leluhur langsung tercengang dan seolah-olah membeku di tempatnya. Pada saat yang sama, mereka melihat dengan jelas sosok yang baru muncul mengayunkan tinjunya dan langsung menghantam tubuh Nizun dengan sangat keras. Segera, sebuah suara ledakan tumpul terdengar di udara. Kemudian sosok Nizun jatuh langsung ke tanah. Di bawah tinju yang mengerikan seperti itu, ketiga leluhur bintang ungu tidak tahu apakah Nizun masih hidup atau telah mati. Apakah sekarang masih ada yang ingin kalian lakukan? Xiaoyan berkata perlahan. Meskipun kata-kata itu tidak keras, tetapi ketiga leluhur itu masih dapat mendengarnya. Oleh karena itu, Pan Feng Xiang tidak berani mengabaikannya dan buru-buru mengendalikan kompas terbang menuju ke gua warisan iblis Han Kuan. Melihat pemandangan itu, mereka akhirnya mempercayai Xiaoyan sekarang. Mereka juga berpikir, selain salah satu dari tiga klan kuat, siapa lagi yang berani bertindak begitu mendominasi? Meski begitu, mereka masih belum mengetahui identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Dan tentu saja, itu masih sulit bagi mereka untuk memikirkannya. Pada saat ini kompas terbang membawa mereka dengan sangat cepat dan itu terus bergerak maju tanpa adanya halangan. Namun Pan Feng Xiang juga diam-diam berpikir di dalam hatinya sehingga tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin yang terus mengalir. Meskipun dia takut kepada Nizun, tetapi sekarang dia lebih takut pada Xiaoyan. Jika dia ceroboh saat di bintang ungu dan tidak berbalik tepat waktu untuk menunjukkan dukungannya kepada Xiaoyan, mungkin semua anggota klan Pan akan berada dalam bahaya kehancuran. Setelah melihat dominasi Xiaoyan sebelumnya, ketiga leluhur ini semakin memiliki keyakinan akan status Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan juga berpikir dengan keras sambil menutup matanya. Dia juga menyadari bahwa kekuatannya saat ini masih belum cukup kuat. Dan jika dia bertemu dengan Tianxun dan Ning Yao sekarang, maka dia tidak bisa memaksakan diri untuk melawan mereka. Meskipun Xiaoyan tidak takut dengan Tianxun, tetapi Ning Yao sangat pandai menggunakan racun. Dia juga tahu betul bahwa avatar dewa asli sangat rentan dengan racun, sehingga dia harus meluangkan sedikit waktu untuk menyempurnakan penawar racun. Bagaimanapun juga, bintang ini cukup besar, jadi Xiaoyan bisa mencari tahu apakah di bintang ini ada resep pil obat penawar racun tingkat dewa. Jika tidak ada, maka Xiaoyan hanya bisa mencoba untuk membuatnya sendiri. Tentu saja Xiaoyan memikirkan masalah ini dengan hati-hati dan menghitung rencana apa yang harus dia buat selanjutnya. Bagaimanapun, sekarang dia belum memiliki tujuan yang jelas, tetapi setidaknya dia juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi Xiaoyan juga tidak tahu apakah kedua Raja Roh ini telah menerobos ke keabadian para dewa atau masih berada di keabadian Kaisar. Jika sudah menembus keabadian para dewa, maka tentu saja Xiaoyan hanya akan mencari kematian jika menghadapi mereka secara langsung. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.